Sorry, Danny, I'm gonna have to give you the full Time horizon 12 minutes. original running bond break pattern, streamlined early. And at this nation? Show a cop on horseback. The precognizency of murder 4 days. I show a match with Dwight Kingsley, 8. And this one, he's on the left side of the man in the suit. It's a park. Tell me there's only 16 of these old merry-go-rounds left. Time horizon 30 seconds. I forgot my glasses. You know how blind I am without them. Film dimulai dengan diperkenalkannya sebuah sistem tim penyelidik yang mana sistem tersebut mampu melihat kasus kriminal yang akan terjadi di masa depan. Sistem tersebut menggunakan tenaga pikiran yang berasal dari anak indigo yang disebut dengan Precoq. Yang mana Precoq ini mampu mengetahui suatu kasus kejahatan yang akan terjadi. Jika nama pelaku sudah ditemukan oleh Precoq, maka nama tersebut akan muncul di sebuah bola. Singkat cerita, terlihat John yang sedang melihat sebuah video anak dan istrinya, yang kini anaknya hilang entah kemana. Keesokan harinya di kantor, tim dari kepolisian yang diwakili oleh Danny Whitwer datang dan ingin melihat Precoq dari jarak dekat. Awalnya mereka tidak mendapatkan izin dari John. Namun karena Danny memiliki surat izin, mereka pun akhirnya diperbolehkan untuk masuk. Tiba-tiba Precoq yang bernama Agatha memeluk tubuh John dan merasa ketakutan karena melihat sebuah kasus yang akan terjadi. John yang penasaran meminta penjaga di sana untuk melihat ulang rekaman yang ada di kepala Agatha. Namun rekaman itu tidak bisa diputar karena adanya gangguan pada sistem. John pun mengambil file rekaman itu. Betapa kagetnya John ketika melihat video tersebut. Di video itu ternyata terdapat wajah John yang akan melakukan pembunuhan terhadap seseorang bernama Crown. Temannya yang mengetahui hal itu pun langsung memberikan waktu kepada John untuk pergi sebelum dirinya menyalakan alarm. Danny yang berada di rumah John pun mengetahui kalau John mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Saat di lift, tiba-tiba Danny menghampirinya dan di sana ia mencoba untuk menangkap John. Alarm pun berbunyi dan John pun segera pergi dari tempat itu. Mobil yang John gunakan mengarahkannya kembali ke kantornya. John pun berusaha keluar dari mobil tersebut untuk menuju ke sebuah stasiun. Keberadaan John diketahui oleh para anggota kepolisian dari sistem pendeteksi mata. Dan John pun ditemukan oleh polisi. Terjadilah aksi kejar-kejaran. Terjadi sedikit pertarungan di antara mereka, hingga pada akhirnya John berhasil lolos dari kejaran polisi tersebut. Namun tiba-tiba ia bertemu dengan Danny. John pun berusaha menghindari Danny dengan berlari menuju ke arah pabrik. Di sana terjadi aksi pertarungan di antara mereka. Sampai akhirnya John masuk terperangkap di dalam kerangka mobil yang sedang diproduksi. Beruntung John selamat, dan ia pun berhasil melarikan diri dari sana. John sampai di sebuah tempat seorang wanita tua yang mempunyai keahlian untuk meramal. Wanita tua itu mengatakan kalau Precoq itu merupakan anak-anak yang selamat karena lahir dengan sejumlah kerusakan pada otaknya. Singkat cerita, kini John berada di sebuah rumah. Di sana John akan diselamatkan dari kejaran polisi oleh seorang laki-laki. Tiba-tiba John disuntikkan sebuah cairan. Itu membuat tubuh John tidak merasakan apa-apa. Dan saat itu juga, mata John ditukar oleh mata orang lain. Tujuan pergantian mata itu adalah agar mata John tidak terdeteksi oleh sistem pendeteksi mata di kota tersebut. Ia juga memberikan John sebuah cairan yang berfungsi agar wajahnya berubah menjadi tua. Laki-laki itu meminta John tidak membuka perbannya selama 12 jam. Kalau dirinya membuka perban itu, maka John akan mengalami kebutaan. Selama 12 jam itu, John bermimpi sedang bersama anaknya, Sean. Tim polisi mendapatkan sinyal tentang keberadaan John. Para anggota polisi itu pun mengunjungi sinyal lokasi tersebut dan melakukan operasi pencarian di sana. John yang mengetahui keberadaan polisi langsung membuat strategi agar mereka tidak dapat menemukannya. John pun mengumpat di dalam air. Karena gelembung kecil yang John keluarkan, alat identifikasi itu berhasil menemukan John. Karena matanya sudah diganti, John pun berhasil mengelabui alat tersebut. Di kantor, Danny menemukan jejak baru di dalam video tersebut. Ia menemukan seorang wanita yang berada di sana saat John melakukan aksi pembunuhan.
John kini memberanikan diri untuk keluar. Di sana John juga menyuntikkan cairan itu ke wajahnya. John pun mencoba masuk ke tempat precok. Saat berhasil masuk, tiba-tiba saja keberadaannya diketahui oleh Danny. Mereka pun segera menuju ke ruangan precok untuk menangkap John. Namun John berhasil pergi membawa Agatha bersamanya. Di sana Danny menemukan sebuah kartu pengenal atas nama Erwele. Danny dan teman-temannya pun berusaha mengetahui keberadaannya. John dan Agatha kini berada di tempat Wale. Tujuan mereka ke sana adalah agar Wale mau membantunya untuk membuang pikiran masa depan yang Agatha miliki. Tiba-tiba saja, polisi yang berada di sana menghampiri John dan Agatha. Mereka pun pergi dari tempat itu. Di dalam percobaan melarikan dirinya, Agatha menggunakan kekuatan pikirannya untuk menunjukkan jalan agar mereka bisa selamat. Dan pada akhirnya, mereka pun berhasil menghilangkan jejak dari kejaran para polisi di sana. Waktu tersisa hanya 12 menit lagi sebelum pembunuhan yang John lakukan akan terjadi. John dan Agatha mengunjungi sebuah tempat penginapan untuk mencari tahu keberadaan Crow. Agatha melarang John untuk melakukan itu karena takut jika kejadian itu akan terjadi. Tetapi John memberikan ketenangan kepada Agatha bahwa John berjanji tidak akan membunuh. Ia hanya ingin tahu apa penyebabnya John akan membunuh Crow. Saat memasuki kamar Crow, betapa kagetnya John. Di sana terdapat beberapa foto anak-anak, termasuk foto Sean. Mengetahui kalau Crow yang menculik anaknya, emosi John pun memuncak. Ia menghajar Crow dan mencoba membunuhnya. Namun John bisa menahan dirinya untuk tidak melakukan hal tersebut. Ternyata Crow sudah mengetahui kalau dirinya akan dibunuh oleh John. Crow pun kaget karena John tidak melakukan hal tersebut kepadanya. Karena jika John tidak membunuh Crow, maka keluarganya tidak mendapatkan apa-apa. Ternyata semua kejadian itu sudah direncanakan oleh seseorang. Crow ingin John membunuhnya, hingga akhirnya ia memaksa tangan John untuk menembak dirinya. Dan Crow pun tewas akibat tertembak dan jatuh dari atas gedung. Mengetahui hal itu, Danny pun mengunjungi Lamar. Danny mengatakan kalau dirinya sudah mengejar orang yang salah, dan John sebenarnya sudah dijebak. Namun tiba-tiba saja Lamar menembak Danny hingga tewas. Kini John dan Agatha berada di rumah Lara. Di dalam rumah itu, Agatha menceritakan semua kejadian yang dirinya lihat kepada John dan Lara. Tiba-tiba saja Agatha meminta John untuk berlari lagi karena polisi sudah menuju ke rumah itu. Belum sempat melarikan diri, John pun berhasil ditangkap. Cerita berpindah di ruang kerja Lamar. Lara menanyakan tentang kematian Anne kepada Lamar. Namun Lamar tidak mengetahuinya. Namun tiba-tiba Lamar kelepasan dalam berucap. Ia mengatakan kalau Anne tenggelam. Padahal sebelumnya Lara tidak mengatakannya. Di dalam konferensi, Lamar mendapatkan reward berupa revolver, yang mana reward itu hanya bisa didapatkan oleh para jenderal saja. Di layar, muncul adegan yang menceritakan kasus tenggelamnya Anne. Betapa kagetnya semua orang yang ada di sana, karena mengetahui kalau yang menenggelamkan Anne adalah Lamar. Kini semua kebusukan Lamar sudah diketahui. Lamar mencoba melarikan diri, namun ia bertemu dengan John. Di atas gedung, Lamar ingin menembak John. Namun tiba-tiba saja Lamar menembaki dirinya hingga membuatnya tewas. Di akhir film, para precok kini hidup di tempat rahasia agar mereka bisa bebas untuk menelaah kehebatan yang mereka punya. Dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara di-subscribe, di-like, dan di-share channel ini. Supaya kita lebih semangat lagi untuk mengupload video-video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!